Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farangga Bimbo Sundaro Putra dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah tentang ayat pertama dan ayat terakhir. Yang pertama ialah pendahuluan. Latar belakang masalah. Banyak pendapat mengenai ayat yang pertama turun dan ayat terakhir turun. Dari berbagai pendapat tersebut, tentunya masing-masing memiliki alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada penjelasan bahwa ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Ungkapan bahwa Rasulullah SAW menerima Al-Quran yang diturunkan kepadanya itu menegaskan suatu kekuatan yang dipegang seseorang dalam menggambarkan segala yang turun dari tempat yang lebih tinggi. Mengenai ayat yang pertama dan terakhir turun, ini turut menjadi pembahasan dalam ulumul Quran. Ruang lingkup pembahasan Al-Quran sangat banyak jumlahnya. Bahkan menurut Abu Bakar Al-Arabi, ilmu Al-Quran itu mencapai 77.450 jenis berdasarkan sistematika yang telah dirumuskannya. Jika berdasarkan pada pendapat tersebut, maka ruang lingkup pembahasan Al-Quran tidak dapat dihitung atau jumlahnya tak terhingga lagi. Bab 2 pembahasan. Ketinggian kedudukan Al-Quran dan keagungan ajaran-ajarannya akan dapat merubah kehidupan manusia, menghubungkan langit dengan bumi dan dunia dengan akhirat. Pengetahuan mengenai sejarah perundang-undangan Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran akan mengabarkan kepada kita mengenai peringkatan hukum dan penyesuaiannya dengan keadaan tempat hukum itu diturunkan yang memerlukan pembahasan mengenai apa yang pertama dan terakhir diturunkan. A. Ayat yang pertama diturunkan. Terdapat 4 pendapat mengenai apakah yang mula-mula diturunkan mengenai Al-Quran. Yang satu ialah jumhur atau pendapat yang paling rajih atau sahih ulama, yaitu yang pertama diturunkan ialah 5 ayat pertama surah Al-Alaq berdasarkan riwayat Aisyah yang dicatat oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Al-Hakim dalam kitab-kitab hadis mereka. Dan yang kedua, pendapat lain mengatakan surah Al-Mudaththir yang pertama kali diturunkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, seorang sahabat daripada Abu Salamah bin Abdurrahman. Yang ketiga ialah mengatakan bahwa yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Fatihah. Mungkin yang dimaksudkan adalah surat yang pertama kali turun secara lengkap. Yang keempat, sebagian ulama tabi'in seperti Al-Dhahak bin Muzahim berpendapat ayat yang pertama ialah Bismillah. Dia menyebut Abdullah bin Abbas pernah berkata, perkara pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan beliau mengatakan, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang maha pendengar, maha mengetahui daripada syaitan yang dilaknat. Dan katakanlah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani menyebutkan hadis ini sebagai mungkoti dalam kitabnya. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Khairul Umam. Dan adapun ayat yang terakhir kali diturunkan kepada Rasulullah SAW, berbagai pendapat mengenai yang terakhir kali diturunkan, tetapi semua pendapat ini tidak mengandung sesuatu yang dapat disandarkan kepada Rasulullah SAW. Malah masing-masing pendapat tersebut merupakan salah satu ijtihad atau dugaan. Menurut Al-Qadhi Abu Bakar mengatakan, mungkin mereka memberitahu apa yang terakhir kali didengar oleh mereka kepada Rasulullah SAW ketika beliau hampir wafat. Antara lain pendapat tersebut ialah pendapat yang pertama, ayat yang terakhir kali diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah ayat yang mengenai masalah riba. Berdasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, maksudnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa ayat yang terakhir kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW yaitu surat Al-Baqarah ayat 281 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang akan terjadi pada suatu hari di mana pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Pendapat yang ketiga, dikatakan bahwa yang terakhir kali turun yaitu ayat tentang masalah hutang. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib.
telah sampai kepadanya bahwa ayat Al-Quran yang paling mudah diarsy ialah ayat mengenai hutang. Yang dimaksud adalah ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Dari ketiga riwayat itu dapat dipadukan, yaitu bahwa ketiga ayat tersebut di atas diturunkan sekaligus seperti urutannya dalam mushaf. Ayat mengenai riba, pelihara dirimu, dan ayat tentang hutang. Karena ayat-ayat itu masih satu kisah. Setiap perawi mengabarkan bahwa sebagian dari yang diturunkan itu sebagai yang terakhir kali. Dengan demikian, ketiga ayat itu tidak saling bertentangan. Pendapat yang keempat, ayat yang terakhir kali diturunkan yaitu ayat tentang kalalah. Dasarnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib, katanya, ayat yang terakhir kali turun adalah Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah, surat An-Nisa ayat 176. Dan adapun pendapat yang kelima bahwa yang terakhir kali turun adalah ayat 128 surat At-Taubah. Didasarkan dalam Al-Mustadrak disebutkan dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, ayat yang terakhir kali turunnya itu sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Mungkin yang dimaksud adalah ayat terakhir yang diturunkan dari surat At-Taubah tersebut. Dan pendapat yang keenam, ada yang berpendapat bahwa yang terakhir kali turun adalah surat Al-Ma'idah. Ini didasarkan pada riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi surat itu adalah surat yang terakhir kali turun dalam masalah halal dan haram, sehingga tak satu hukum pun yang dihapus di dalamnya. Dan pendapat yang ketujuh mengatakan bahwa ayat yang terakhir kali turun yaitu ayat 195 surat Al-Imran. Pendapat ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Mardawayh melalui Mujahid dari Ummu Salamah. Dia berkata, ayat yang terakhir kali turun yaitu ayat yang berbunyi, Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Dan pendapat yang ke-8, ada pula yang berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun adalah surat An-Nisa yang berbunyi, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban 'azima. Dan yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ia neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Surat An-Nisa ayat 93. Ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan lainnya dari Ibnu Abbas. Dan surat An-Nisa ayat 93 ini adalah ayat terakhir yang diturunkan dan tidak dihapus oleh apapun. Ungkapan ia yang tidak dinasi oleh apapun itu menunjukkan ayat itu adalah ayat yang terakhir diturunkan dalam masalah hukum membunuh mukmin dengan sengaja. Dan pendapat yang ke-9, ada juga berpendapat yang berdasarkan kepada riwayat Muslim dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa surat terakhir yang diturunkan ialah surat An-Nasr yang berbunyi Idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Semua pendapat itu tidak disandarkan kepada Nabi, masing-masing hanya ijtihad dan dugaan. Mungkin pula bahwa masing-masing mereka itu memberitahukan apa yang terakhir didengarnya dari Rasulullah SAW, atau mungkin juga masing-masing mengatakan hal itu berdasarkan apa yang terakhir diturunkan dalam perundang-undangan tertentu, atau dalam hal surat terakhir yang diturunkan secara lengkap seperti pendapat-pendapat yang telah kami kemukakan di atas. Adapun ayat yang berbunyi Al-yawma aklamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina, dan yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu
dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Surat Al-Maidah ayat 3, diturunkan di Arafah pada Haji Wada. Secara teks menunjukkan menyempurnakan kewajiban dan hukum juga telah diisyaratkan di atas. Riwayat mengenai turunnya ayat riba, ayat hutang piutang, ayat kalalah, dan yang lain itu setelah ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Oleh karena itu, para ulama menyatakan kesempurnaan agama dalam ayat ini Allah telah mencukupkan nikmat-Nya kepada mereka dengan mendapatkan mereka di negeri suci dan membersihkan orang-orang musyrik daripadanya, serta menghajikan mereka di rumah suci tanpa disertai oleh seorang musyrik pun. Padahal sebelumnya orang-orang musyrik juga berhaji dengan mereka. Yang demikian termasuk nikmat yang sempurna dan telah dicukupkan padamu nikmatku.